Selamat siang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Seren Monika Inggune. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus bullying yang tak pernah habis, terutama di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita membahas tentang bullying, kita mesti tahu dulu nih, apa sih pengertian dari bullying itu. Dilansir dari Kemenpago.id, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dan bullying ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok ya. Jarang sekali kasus bullying itu dilakukan oleh sendiri, karena biasanya mereka merasa lebih superior, merasa lebih kuat kalau mereka tuh bersama-sama, dan mereka tuh merasa senang untuk menindas orang yang lebih lemah. Dan bentuk bullying itu ada banyak. Salah satunya tuh kadang salah ngomong gitu, atau mungkin kita sengaja gitu menyakiti hati mereka. Mungkin bagi kita itu cuma candaan, tapi bukan berarti bagi orang yang kita bully itu candaan, bukan berarti menurut mereka itu lucu juga, enggak. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, karena bullying itu banyak sekali bentuknya. Jadi bullying ini juga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang merasa, oh kayaknya saya ini lebih kuat nih daripada dia gitu. Dan tujuan bullying ini tuh berbagai macam ya, dan kadang orang membuli ini tuh dilakukan secara konstan terus menerus. Jarang ada orang yang melakukan bullying itu cuma sekali melakukan, namun habis itu dia tidak pernah membuli lagi. Apalagi ketika dia melihat reaksi korban yang telah dibully itu, dilihatnya dia kayak cuma diam-diam aja, cuma bisa nangis, bahkan langsung nge-freeze, gak bisa berkutik, itu mereka malah tambah senang. Jadi sebagai orang yang terbully, mungkin kita akan susah untuk melawan mereka, tapi yang mesti kita tekankan kepada diri kita, jangan pernah kita tunjukkan kepada para pelaku bullying kalau kita takut sama mereka. Itu untuk menghindari bullying. Lalu, apa aja sih bentuk-bentuk bullying ini? Yang perlu kita tahu, bullying ini terdapat daripada dua sifat, yaitu bullying secara verbal maupun non-verbal. Terkadang kalau bullying verbal itu justru malah lebih membuat mental itu menjadi lebih rusak. Dan bentuk-bentuk bullying itu apa aja sih? Yang pertama itu memaki maupun mengatakan hal yang tidak menyenangkan secara verbal. Bisa juga melalui non-verbal seperti memukul, menendang gitu, dan melakukan kekerasan fisik lainnya. Bahkan kadang tak jarang para pelaku bullying itu melecehkan korban bullyingnya sendiri. Dan ini udah parah banget, dan kita mesti menghentikan rantai bullying ini, dimulai daripada diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk memulai duluan gitu. Kalau kita ingin perubahan yang baik terhadap lingkungan sekitar kita maupun lingkungan orang lain, itu semuanya harus dimulai dengan diri kita sendiri. Jadi memaki itu pun kadang kan orang mikir, masa sih memaki itu udah termasuk dalam hal bullying? Ya, memaki itu sebenarnya adalah sudah termasuk hal kekerasan secara verbal gitu. Apalagi jika kata-kata yang kita utarakan itu benar-benar menyakiti hati sang korban bullying gitu. Mungkin bagi kita kayak, apa sih, masa cuma kita katain begini-gini doang kok udah langsung nangis gitu. Nah, mental setiap orang itu berbeda-beda, itu yang mesti kita perhatikan. Kita nggak bisa menyamakan mental kita dengan mental orang lain gitu. Dan zaman sekarang, karena media sosial serta internet itu sudah maju pesat gitu di era globalisasi ini, jadi kebanyakan tuh justru orang-orang lebih senang melakukan bullying via media sosial. Karena apa? Karena mereka bisa menutupi identitas mereka. Mereka kadang sering bikin fake account, bikin akun Instagram misalnya yang bukan pakai nama mereka, yang bukan pakai foto mereka, bahkan tak jarang mereka memakai foto orang lain untuk membuli orang lain. Dan ini sangat tidak benar gitu. Untung saja polisi bisa mengecek kalau seandainya ada akun-akun palsu. Namun itu memang belum bisa menghentikan bullying secara media sosial ini bisa berhenti sih. Masih ada tetap pembulian via media sosial. Namun zaman sekarang tuh kayak udah mulai orang-orang mungkin lebih berhati-hati kali ya dalam menyembunyikan data mereka. Jadi
jangan karena sekarang kita sudah diberi media yang mudah, diberi kemudahan, kita jadi semena-mena dan malah tambah senang membuli. Itu tidak boleh. Justru dengan dilakukannya internet yang zaman sekarang tuh masih internet zaman sekarang itu sudah lebih baik daripada zaman dulu, dan media sosial juga sudah banyak berkembang, fasilitas yang banyak yang canggih-canggih, kita masih memakai itu untuk hal-hal positif. Misalnya kita mengunggah edukasi serta campaign, masih banyak kok hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan daripada memberikan hate comment terhadap orang lain. Kita nggak pernah tahu reaksi mereka apa terhadap apa yang kita katakan. Mungkin beberapa orang lain ada yang gak sedih, tapi ada juga bahkan yang bisa sampai depresi cuma gara-gara ketikan seseorang itu. Dan yang mesti kita ketahui, apa saja sih tujuan orang-orang itu membuli. Yang pertama, mereka itu merasa dominan dan mempunyai kuasa. Biasanya bullying ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai privilege gitu. Misalnya saya tidak menggeneralisasi, namun misalnya orang yang mempunyai harta lebih gitu, mereka menjadi lebih senang untuk membeli karena saya punya sesuatu nih yang kamu nggak punya. Atau misalnya beberapa orang cantik gitu yang mungkin membuli orang yang mungkin mempunyai wajah yang menurut dia nggak bagus gitu. Jadi mereka tuh senang membeli karena gue punya nih hal yang lu gak punya gitu. Jadi mereka tuh merasa saya lebih kuat, saya lebih segalanya dari orang itu. Mereka merasa lebih superior, makanya mereka kadang sering membuli karena mereka merasa seperti itu gitu. Nah, yang kedua itu bisa juga terpengaruh oleh lingkungan pertemanan. Gak dipungkiri kalau seandainya perkelompokan itu sangat mempengaruhi sekali sifat-sifat terbentuknya kita nih. Misalnya kalau seandainya kita berteman dengan orang yang sering melecehkan, membuli orang lain, mengata-ngatai orang lain, bersikap tidak sopan, otomatis kita akan ter-encourage gitu untuk mempunyai sifat yang sama seperti mereka. Dan itu membuat kayak otak kita terbrainstorm kayak ternyata itu hal yang wajar kok melakukan seperti itu karena kita terlalu banyak bergaul sama mereka. Jadi untuk para generasi muda nih terutama, pintar-pintarlah kita memilih pertemanan kita. Usahakan kita memilih pertemanan yang positif, misalnya kelompok belajar bersama gitu, atau kelompok relawan gitu. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, apa aja tujuan mereka membuli itu mereka mengalami hal serupa dan mereka memilih untuk melampiaskan trauma mereka kepada korban bullying. Banyak sebenarnya dari orang-orang yang membuli itu sebenarnya karena mereka mempunyai trauma juga. Dan mereka tuh bingung untuk melampiaskan trauma mereka tuh ke siapa. Mereka bingung, mereka sebenarnya pengen ngeluarin trauma itu dari hati, cuman mereka mungkin nggak bisa ke psikolog, mungkin karena beberapa alasan tertentu gitu. Mereka lebih milih untuk gua aja dulu ngalamin kayak gitu, berarti lu juga masih alamin kayak gitu. Nah itu kadang ada yang di mindset para pelaku bullying ini. Untuk dari itu trauma jangan menjadikan kita sebagai orang yang jahat, melainkan kalau sendiri kita udah merasa kita mempunyai trauma pasca terkena bullying, kita harusnya pergi ke bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Sekian dari saya, kiranya presentasi dari saya ini bisa membantu. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih.